Hai, namaku Mili dan aku 18 tahun. Kita semua memiliki ketakutan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika ketakutan seperti itu berlalu? Tonton video ini sampai akhir, dan kamu akan pelajari bagaimana menghilangkan rasa takut membantuku menyelamatkan banyak orang, dan sepertinya menemukan cinta. Aku sangat beruntung. Aku memenangkan dana untuk magang di salah satu universitas kedokteran Eropa. Ini adalah mimpiku. Aku harus bahagia jika bukan karena satu hal kecil. Aku tidak punya waktu untuk sampai ke sana melalui laut. Aku menyadari bahwa aku masih harus terbang, dan bahkan dengan transfer. Dan aku sangat takut akan pesawat. Ketika aku memikirkan tentang terbang, lututku terkunci, dan jantungku mulai berdegup kencang di telingaku, atau di suatu tempat di perutku. Aku senang ibuku setuju untuk mengantarku ke bandara. Ketika aku mulai panik, ibuku akan bercerita dari masa kecilku, dan aku akan merasa sedikit lebih tenang. Aku sudah memutuskan untuk bangun dan masuk pesawat. Dan lalu ibuku berkata bahwa dia akan memberitahuku cerita paling penting. Jika aku tinggal, aku tidak akan merubah pikiranku. Aku meminta ibuku untuk menceritakannya lewat telepon ketika aku tiba. Tapi ketika aku harus masuk ke pesawat, ketakutanku mencekikku. Aku membeku dan merasa seperti aku akan mati di tempat. Kakiku tidak bergerak. Aku tidak memiliki cukup udara dan mataku menjadi gelap. Aku menyadari bahwa aku tidak akan pernah sampai ke pesawat. Apa kamu memiliki sesuatu yang sangat kamu takuti? Lalu aku merasakan sebuah dorongan dari belakang. Aku berbalik dan hampir kehilangan diriku dalam mata biru. Pria yang mendorongku sangat lucu. Dia meminta maaf dengan halus sampai aku malu. Aku memang mengganggu jalan untuk penumpang. Di sana ada banyak orang yang bahkan jika aku ingin kabur, aku tidak bisa, jadi aku pergi ke kursiku. Ternyata kursiku ada di sebelah jendela. Ini sangat buruk. Aku akan melihat semua kekosongan di bawah perut pesawat. Tapi pemilik mata biru itu duduk di sebelahku. Orang ketiga yang duduk dengan kami adalah seorang wanita yang akan menjadi seorang ibu di saat kapanpun. Saat aku melihat tetangga, pesawat menggeram dan terbang. Aku mencengkram sandaran lengan. Tetangga itu tersenyum padaku dan berkata bahwa dia juga pernah takut dengan pesawat. Dia berkata padaku untuk mengambil nafas dalam untuk menenangkan diri dan menghitung nafasku. Wanita di sebelah kami menyadari bahwa metode ini direkomendasikan untuknya di khusus wanita hamil untuk menenangkan diri saat melahirkan. Tapi dia tidak tahu itu berfungsi di pesawat. Tetanggaku tertawa dan aku tertawa dengannya. Aku berhasil untuk sedikit rileks. Tapi lalu aku melihat keluar jendela. Dan aku melihat bahwa bumi sangat jauh dari kami. Jika kita jatuh, seberapa jauh kita akan terjatuh? Aku seharusnya tidak memikirkan itu. Ketakutannya langsung kembali. Aku menutup mataku. Dan tiba-tiba terjadi kecelakaan yang mengerikan. Aku menyadari bahwa pesawat terjatuh. Ternyata suara itu dibuat oleh gerobak makanan. Terima kasih pada tetanggaku, dia tidak menertawakanku, tetapi menyemangatiku. Aku bahkan berhasil tertidur. Aku harap aku tidak melakukannya. Dalam mimpiku, pesawat kami terbakar. Orang-orang berlarian di sekitar kompartemen dan berteriak. Aku bangun, tapi teriakan di telingaku tidak berhenti. Apa ketakutanku membuatku berhalusinasi? Tidak. Wanita yang duduk di sebelah kami berteriak. Dia sedang melahirkan. Aku senang aku belum menjadi dokter. Kalau tidak, aku harus melakukan sesuatu. Dan aku benar-benar tak berdaya. Pilot melaporkan melalui interkom bahwa pesawat sedang melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat. Ketika pesawatnya mendarat, aku ingin berlari ke pintu keluar. Kita belum menyeberangi lautan. Aku bisa pulang ke rumah lewat darat. Tapi pramugari mengatakan untuk tetap di kursi kami. Tapi mengizinkan kami untuk menghidupkan telepon kami. Saat kita duduk di sana, aku menemukan bahwa nama tetanggaku adalah Leo. Leo juga mengatakan bahwa ketika dia berhenti takut terbang, dia jatuh cinta pada pesawat terbang. Dan sekarang dia belajar mendesainnya. Dia menceritakannya dengan sangat menarik sehingga aku mendengarkan dengan senang. Tapi Leo disela oleh pramugari. Dia bilang kita akan terbang, dan wanita itu melahirkan bayi perempuan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, bahwa itu adalah hal yang mengerikan untuk dilahirkan seperti ini. Dan Leo berkata bahwa gadis itu sangat beruntung. Dalam dunia penerbangan, terdapat tanda bahwa langit melindungi seseorang yang lahir di langit. Dia tidak akan pernah mengalami kecelakaan pesawat. Leo sepertinya sama sekali tidak memahamiku. Untuk kenyamanan, aku memutuskan untuk menghubungi ibuku. Setidaknya dia akan mengerti. Ibuku mendengarkan cerita tentang kelahiran yang mengerikan di langit, dan berkata bahwa hal yang sama terjadi dalam hidupnya. Maksudnya, aku lahir di pesawat, dan tepat di udara. Mereka bahkan tidak mendaratkan pesawat, dan itu bergoyang-goyang sepanjang waktu ibuku melahirkanku. Aku terkejut, dan ibuku menceritakan kisah yang sama dengan yang Leo ceritakan padaku, tentang fakta bahwa langit mencintaiku.
Aku baru saja akan mengatakan sesuatu padanya ketika mereka mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk mematikan telepon. Pesawat lepas landas. Leo memegang tanganku saat kami lepas landas. Aku bercerita tentang percakapanku dengan ibuku. Dia melompat kegirangan. Dia berkata bahwa kita benar-benar aman sekarang, karena aku adalah seorang penerbang sejak lahir. Kedengarannya kurang ajar, tapi bagus. Kita menghabiskan sepanjang penerbangan bicara tentang apapun. Dan aku hampir tidak gugup saat kita mendarat. Dan tiba-tiba kita diberitahu bahwa karena keterlambatan karena kelahiran anak, kita semua terlambat untuk dipindahkan. Dan sekarang penerbangan berikutnya hanya akan dilakukan di pagi hari. Sungguh sial. Aku baru terbiasa untuk terbang. Apa aku bisa untuk terbang dengan pesawat esok hari adalah suatu pertanyaan. Tapi aku harus melakukannya. Tidak ada jalan kembali. Aku memiliki sebuah tujuan, dan demi tujuannya, aku bisa menghadapi horor seperti itu. Dan demi apa kau bisa menghadapi horor apapun? Jadi aku pergi ke hotel. Tapi di sana tidak ada single room. Aku menyarankan bahwa Leo menghabiskan malam denganku, dan dia setuju. Kita pergi keluar balkon dari ruangannya. Pesawatnya lepas landas dan mendarat tepat di depan kami. Dari jarak ini, mereka tidak terlihat menyeramkan. Leo mulai berbicara tentang setiap pesawat. Aku bertanya, kenapa aku membutuhkan informasi ini? Dan dia berkata bahwa penerbang dari lahir harus mengerti kendaraan favoritnya. Dia menunjukkan ciri-ciri saya berbagai pesawat, menekuk tiketnya. Dan aku memainkan segala macam bahaya, seperti badai yang mengancam sayap-sayap ini. Di satu titik, aku dengan ceroboh mengambil tiketnya dan itu tertiup oleh angin. Leo melihatku dengan marah, bergumam dengan sesuatu yang tidak baik, pergi tidur dan memalingkan wajahnya ke dinding. Pagi harinya, Leo tidak ada di kamar. Aku pergi ke bandara. Di sana aku menemukan bahwa tiketku hilang dari dompetku. Itu Leo yang mengambilnya. Membalas dendam akan tiketnya yang hilang. Sekarang kita berdua terjebak di pulau ini selamanya. Dan lalu aku melihat Leo dengan tenang check-in untuk pesawatnya. Dengan tiketnya. Jelas tiketku. Seorang pencuri. Aku menjatuhkan diriku padanya. Aku berteriak bahwa dia ingin menghancurkan impian hidupku. Tidak membiarkanku terbang ke magang. Yang membuatku melewati semua lingkaran neraka. Leo dengan sangat tenang mengatakan bahwa dia telah menukarkan tiketnya di bandara. Dan dia tidak bisa diperiksa dengan tiketku. Dia menambahkan bahwa aku memasukkan tiket ke saku jaketku tadi malam. Aku menaruh tanganku di kantung. Tiketnya ada di sana. Aku tidak pernah merasa lebih malu. Dan Leo tersenyum dan berkata bahwa aku hanya gugup sebelum penerbangannya. Tapi aku bukan satu-satunya yang gugup. Saat kita duduk, seorang pria menembus kompartemen dan mulai berteriak bahwa pesawat kami akan mengalami kecelakaan. Perutku berubah dingin. Tiket yang hilang adalah peringatan. Leo dan aku harus tinggal supaya selamat. Dan kita pergi melawan takdir, dan sekarang kita akan musnah. Aku berbagi ini dengan Leo, dan dia berkata bahwa aku lahir di pesawat, yang berarti aku adalah maskot terbaik. Kata-kata ini membuatku merasa hangat. Orang gila itu dibawa keluar oleh polisi. Leo dan aku tertawa, dan aku bahkan tidak menyadari lepas landasnya. Kita saling menceritakan lelucon tentang prediksi, sampai suara pilot terdengar di kompartemen. Dia mengumumkan bahwa ada badai petir di depan. Pesawat akan mengitari tepinya, tetapi mungkin akan terjadi turbulensi. Aku bertanya pada Leo apa artinya. Dia berkata bahwa jika aku menyukai roller coaster, aku akan menyukainya. Dan tiba-tiba pesawat itu mulai bergetar. Seolah-olah tidak sedang terbang, tapi sedang melakukan perjalanan di jalan pegunungan. Cahaya berkedip, topeng kuning yang pada awalnya dikatakan pramugari kepada kami muncul di depan wajah kami. Aku menutup mataku dan bersandar pada Leo, mengulangi bahwa langitnya melindungiku. Dan kemudian terjadilah kecelakaan yang mengerikan. Aku menyadari bahwa kita jatuh, atau mungkin kita sudah jatuh. Leo berbisik padaku bahwa koper seseorang jatuh. Aku membuka mataku. Memang, ada koper rusak tergeletak di samping kami. Tapi ada horor di sekitar. Orang-orang berteriak dan berlarian di sekitar kompartemen. Anak-anak menangis. Seseorang sedang berdoa dengan keras. Aku melihat Leo. Dia pucat dan jari-jarinya menggenggam sandaran tangan. Dan lalu aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak takut. Tidak sedikit pun. Sama sekali. Aku berdiri dan berkata dengan lantang bahwa aku lahir di langit. Itu berarti tidak ada yang akan terjadi padaku. Itu artinya pesawat itu aman. Kita hanya harus menunggu sebentar sampai melewati badai. Aku tidak percaya ada yang akan mendengarkanku. Tapi seketika semua orang terdiam. Mereka melihatku dengan harapan. Dan itu benar berhenti. Itu cerah dan tenang lagi. Kita bahkan tiba di bandara tepat waktu. Ketika pesawatnya berhenti, semua orang bertepuk tangan. Itu biasanya ditujukan untuk pilot ketika mendarat, tapi Leo berkata bahwa kali ini mereka bertepuk tangan untukku. Dia juga berkata bahwa aku menyelamatkan banyak orang.
Saat panik, orang-orang sering melukai diri mereka sendiri, atau mereka mungkin mempunyai masalah jantung. Dan aku menghentikan kepanikannya. Aku pikir aku mencintai pesawat. Dan sepertinya tidak hanya mereka. Subscribe ke channelnya, jadi kamu tidak akan ketinggalan cerita menarik baru.